Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Umam Upi. Kali ini kita akan belajar bahasa Jepang. Di sini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara mudah untuk paham, untuk bisa belajar bahasa Jepang ya. Dan ini adalah pelajaran pertama. Untuk teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Jika perlu, misalkan video ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang lainnya, silahkan share sebanyak-banyaknya. Oke, ini adalah pelajaran pertama. Kita mulai ya teman-teman. Nah, ini yang kita bahas yang pertama kali itu adalah tentang kata salam atau aisatsu kotoba ya. Aisatsu kotoba ini sering banget digunain ketika teman-teman semua nanti sudah berada di Jepang atau sudah sampai di Jepang ya. Kenapa aisatsu kotoba ini sangat penting atau kata salam ini sangat penting? Karena budaya orang Jepang itu biasanya ketika bertemu itu selalu mengucapkan salam ya. Aisatsu kotoba atau kata salam itu memiliki beberapa kata yang sering digunakan dalam bahasa Jepang. Antara lain, nah ini yang pertama kita ucapkan Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Nah, itu artinya selamat pagi ya. Selamat pagi itu Ohayo gozaimasu. Coba teman-teman dipraktekkan dulu ya. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Oke, bisa ya. Nah, Ohayo gozaimasu ini artinya selamat pagi ya. Atau kalau misalkan pada hari itu pertama kali bertemu, biasanya kita bilang ohayo gozaimasu ya. Misalkan kita ke kantor dan itu sudah sampai kantor itu sekitaran jam 1 siang gitu ya. Tapi itu pertama kali ketemu sama orang-orang kantor, itu bilangnya ohayo gozaimasu kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan ketemunya di jalan dan ketemu sama orangnya itu istilahnya orang yang nggak kita kenal ataupun orang yang kita kenal, kalaupun misalkan di jalan itu kita bilangnya bukan ohayo gozaimasu ya. Jadi ini ohayo gozaimasu ini bisa digunakan ketika kita baru pertama kali bertemu di suatu tempat, misalkan di sekolah ataupun di tempat kerja. Oke, sekarang kita ulangi ya. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Baik, udah semua ya, udah bisa ya. Oke, yang kedua adalah konnichiwa. Konnichiwa. Nah, konnichiwa ini artinya selamat siang ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu sama orang ya, kisaran jam 11 sampai jam 3 sore, bilangnya konnichiwa ya. Konnichiwa ya. Atau misalkan ketemu di jalanan gitu ya, ketemu di jalan atau di mana, bilang konnichiwa boleh ya. Boleh bilang konnichiwa gitu. Karena konnichiwa ini artinya bukan hanya selamat siang, tapi juga bisa artinya itu bisa hello gitu atau halo gitu ya. Oke. Nah, konnichiwa ini selamat siang ya, mulai dari jam 11 itu masih udah bisa konnichiwa ya. Sampai jam kurang lebih bukan jam 3 ding ya. Kurang lebih jam 6 ya, jam 6 sore atau jam 5 sore itu konnichiwa. Tapi kalau udah lewat jam 6 sore itu biasanya kita bilangnya konbanwa. Konbanwa ya. Konbanwa itu selamat sore atau selamat malam ya. Oke, coba kita ulangin lagi ya. Ohayo gozaimasu.
Ohayo gozaimasu. Nah, itu selamat pagi. Kemudian konnichiwa, konnichiwa, konnichiwa. Nah, itu selamat siang. Atau kalau misalkan pas udah sore atau malam ya, bilangnya konbanwa, konbanwa, konbanwa. Nah, itu selamat malam. Nah, kalau misalkan mau ngucapin salam sebelum tidur, itu beda lagi ya, bukan konbanwa tapi oyasuminasai, oyasuminasai, oyasuminasai. Ya, oke ya. Teman-teman bisa ya. Oke, next. Nah, ini kalau misalkan kita ketemu sama orang ya, setelah mengucapkan salam tuh biasanya kita tanya nih. Kalau misalkan lawan bicara kita itu udah kenal ya, udah kenal orangnya, itu udah kenal, itu kita tanya ya, biasanya ya, O genki desu ka? O genki desu ka? O genki desu ka? Nah, itu biasanya artinya itu bagaimana kabarmu atau gimana kabarnya gitu ya. Jadi kalau misalkan O genki desu ka, itu artinya bagaimana kabarmu. Atau kalau misalkan bahasa sehari-hari kita dalam bahasa Indonesia itu gimana kabarnya gitu ya. O genki desu ka, pakai intonasinya kayak gini ya, O genki desu ka gitu ya. Itu intonasi yang biasa dipakai untuk orang sama orang Jepang itu, oleh orang Jepang itu O genki desu ka, O genki desu ka. Nah, gitu ya. O genki desu ka. Misalkan ketemunya pagi ya, Ohayo gozaimasu. Nah, tunggu dia jawab dulu Ohayo gozaimasu. Nah, baru kita tanya O genki desu ka? Gitu. Anata wa O genki desu ka? Gitu ya. Anata wa O genki desu ka? Gitu. O genki desu ka atau anata wa O genki desu ka boleh ya. Nah, jawabnya ini ada dua ya. Bisa kalau misalkan dalam bahasa Indonesia itu kan kita jawab ya baik-baik aja, atau enggak nih, kita lagi nggak baik-baik aja gitu, atau kabar saya lagi nggak baik nih gitu ya. Nah, kalau baik-baik aja kita jawabnya hai genki desu gitu ya. Hai genki desu ya. Ya, kabarku baik gitu ya. Hai genki desu gitu ya. Intonasinya kayak gitu ya. O genki desu ka? Hai genki desu gitu ya. Intonasinya kayak gitu. Terus kalau misalkan kita jawabnya itu nggak baik gitu ya, iye, jadi i-nya itu agak panjang, iye genki dewa arimasen gitu ya. Iye genki dewa arimasen gitu ya. Iye genki dewa arimasen ya. Oke. Nah, iye genki dewa arimasen ini artinya tidak, kabarku lagi nggak baik nih gitu, atau kabarku lagi buruk nih sekarang gitu ya. Jadi coba kita ulangin ya. O genki desu ka? Coba teman-teman dicoba ya, dalam hati atau gimana ya, diucapin aja nggak apa-apa. O genki desu ka? O genki desu ka? Nah, kayak gitu ya. Oke, terus kita ulangi lagi nih yang hai ya. Hai genki desu. Hai genki desu. Kalau misalkan kita jawabnya nggak baik, iye genki dewa arimasen gitu ya. Iye genki dewa arimasen gitu ya. Misalkan nih ya, saya ulangin lagi nih ya. Ohayo gozaimasu. Terus lawan bicara kita jawab kan, Ohayo gozaimasu gitu juga. Terus kita jawab, sekarang kita tanya nih, O genki desu ka? Nah, terus kemudian dijawab, iye genki dewa arimasen gitu. Oke. Next kita lanjut ya. Sekarang ini kalimat-kalimat untuk mengucapkan selamat ya, atau kata-kata untuk mengucapkan selamat. Yang pertama nih, omedetou gozaimasu. Coba teman-teman diucapin ya, omedetou gozaimasu. Nah, intonasinya gini, omedetou gozaimasu, omedetou gozaimasu gitu ya. Karena mengucapkan kalimat selamat, jadi kita harus agak naik gitu nadanya. Omedetou gozaimasu gitu ya. Omedetou gozaimasu gitu ya. Oke.
Jadi kalimat ucapan selamat ini nggak cuma omedetou gozaimasu ya teman-teman. Ada juga gabungan-gabungan kata lain ya. Jadi dia menciptakan suatu ucapan selamat tapi dalam konteks tertentu ya. Yang pertama nih ya, Shinnen omedetou gozaimasu. Jadi omedetou gozaimasu itu ditambahin kata shinnen ya. Shinnen ya, shinnen ya. Jadi huruf N-nya itu yang di belakang itu agak eng ya. Jadi shinnen gitu ya. Oke, lagi. Shinnen omedetou gozaimasu. Shinnen omedetou gozaimasu. Shinnen omedetou gozaimasu. Oke, artinya selamat tahun baru ya. Shinnen omedetou gozaimasu, artinya selamat tahun baru. Kemudian yang kedua nih, kalau misalkan ada teman kita yang nikah gitu ya. Nikah itu bahasa Jepangnya kekong ya, kekong. Jadi kalau kita pengen ngucapin selamat menikah, selamat atas hari pernikahannya, itu kita bilangnya go kekong omedetou gozaimasu gitu ya. Kalau misalkan selamat tahun baru tadi shinnen omedetou gozaimasu. Kalau ini go kekong omedetou gozaimasu gitu. Oke ya, lanjut nih. Kalau misalkan ada yang ulang tahun, kita bilangnya apa? Ulang tahun itu tanjoubi ya. Tanjoubi tulisannya, tanjoubi ya. Jadi kalau misalkan kita mengucapkan kalimat selamat ulang tahun, otanjoubi omedetou gozaimasu, tambahin o depannya juga boleh atau enggak juga nggak masalah. Tanjoubi omedetou gozaimasu. Tanjoubi omedetou gozaimasu. Tanjoubi omedetou gozaimasu ya. Selamat ulang tahun kayak gitu ya. Atau hari raya nih, kayak lebaran gitu ya. Kita lebaran itu karena orang Jepang nggak bisa ngomong L tuh biasanya jadinya R ya. Rubaran omedetou gozaimasu. Rubaran omedetou gozaimasu ya. Oke, coba kita ulangin dari pertama nih, yang paling atas. Omedetou gozaimasu. Omedetou gozaimasu ya. Selamat artinya ya. Kemudian shinnen omedetou gozaimasu. Selamat tahun baru. Kemudian go kekong omedetou gozaimasu. Selamat menikah. Kemudian otanjoubi omedetou gozaimasu atau tanjoubi omedetou gozaimasu. Selamat ulang tahun ya. Kemudian rubarang omedetou gozaimasu. Selamat hari lebaran. Oke, next. Nah, kalau misalkan kita mau minta maaf nih. Jadi kalimat permintaan maaf itu dalam bahasa Jepang tuh sebenarnya ada banyak ya teman-teman. Tinggal kita tergantung menggunakannya yang mana ya. Yang pertama itu sumimasen. Sumimasen itu artinya maaf ya. Atau gomennasai. Gomennasai itu maaf ya. Nah, perbedaannya antara sumimasen sama gomennasai ini apa? Kalau sumimasen, kita minta maaf untuk sama orang yang lebih tua dari kita. Misalkan ke sensei atau ke guru kita atau ke orang tua kita. Itu kita bilangnya sumimasen gitu ya, nggak boleh pakai gomennasai. Kurang sopan ya, nggak sopan. Jadi kalau misalkan kita lawan bicara kita itu orangnya itu lebih tua dari kita bilangnya sumimasen kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan lawan bicara kita itu lebih muda atau anak-anak ya, kita bilangnya gomennasai. Atau kalau misalkan lebih kecil lagi, misalkan anaknya itu masih umur 3 tahun gitu ya, gomene gitu ya, atau gomene gitu ya. Nah, tergantung nih kita pakai kalimat permintaan maafnya atau kata permintaan maafnya yang mana, yang sumimasen atau yang gomennasai. Itu tergantung lawan bicara kita ya. Oke ya, paham ya. Kalau sumimasen tadi itu untuk lawan bicara kita yang umurnya apa nih? Ya, yang umurnya lebih tua dari kita ya. Kalau gomennasai yang umurnya itu di bawah kita atau temen apa ya, temen seumuran lah, nggak apa-apa pakai gomennasai ya. Nah, kalau misalkan kita mau minta maaf yang agak lebih sopan lagi, itu bisa sesuresimasu ya.
Ini sumishimasu ini kalimatnya ada banyak sih maknanya ya. Sama sumimasen juga kalimatnya ada banyak maknanya. Bisa permisi ya, bisa maaf ya, atau bisa mohon dibantu, kayak itu pakai sumimasen ya. Kalau sumishimasu itu kalimatnya katanya itu ada banyak arti juga atau banyak makna juga. Bisa permisi ketika kita mau masuk ke ruangan, itu pakainya sumishimasu ya. Tapi kalau misalkan mau misalkan karena lancang gitu ya, kita motong kalimat orang lagi ngomong, kita motong kalimatnya gitu ya, itu bisa pakai sumishimasu yang artinya itu maaf atas kelancangan saya gitu ya. Misalkan orang lagi ngomong terus kemudian kita membantah atau kita motong gitu karena kita ingin bertanya gitu ya, itu pakai sumishimasu dulu di awalnya. Sumishimasu, sumimasen, tambahin kayak itu nggak masalah ya. Jadi sumimasen tadi itu kita ucapkan kata permintaan maaf kepada orang yang lebih tua dari kita. Kalau gomenasai itu untuk seumuran kita atau yang lebih muda ya dari kita. Kalau sumishimasu itu kalau misalkan kita melakukan kesalahan atau kita ingin bertanya kepada dosen yang lagi kuliah, kita motong percakapan perkuliahnya itu, atau dosennya itu lagi ngajar, tiba-tiba kita motong, kita pengen nanya gitu, kita pakai kalimat sumishimasu ya, sumishimasu gitu. Sumishimasu. Coba di teman-teman diucapin nih. Yang pertama sumimasen, sumimasen, sumimasen. Oke ya, bisa ya. Yang kedua nih, gomenasai, gomenasai, gomenasai. Oke, yang ketiga shitsureshimasu, 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 shitsureshimasu. Oke, bisa ya teman-teman ya. Next. Nah, ini slide presentasi atau slide video di pelajaran pertama yang terakhir ya. Ini saya tambahkan kalimat-kalimat yang harus kita hafalkan di minggu ini ya. Jadi insya Allah kita akan upload video belajar bahasa Jepang setiap minggunya sekali ya. Dan ini kalimat-kalimat yang harus teman-teman hafalkan di minggu ini. Oke. Oke, kalau misalkan oke, kita coba yang pertama ya. Ohayo gozaimasu, ohayo gozaimasu. Oke, bisa ya teman-teman ya. Yang kedua nih, konnichiwa, 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 konnichiwa. Oke, bisa ya. Yang ketiga, konbanwa, 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 konbanwa. Bisa ya. Oke, yang keempat, oyasuminasai, 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 oyasuminasai. Oke, bisa ya teman-teman ya. Kemudian yang kelima nih, ogenki desu ka, ogenki desu ka, ogenki desu ka. Bisa ya. Yang keenam, hai genki desu, hai genki desu, hai genki desu. Yang ketujuh, iie genki de wa arimasen, 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 iie genki de wa arimasen. Oke, yang kedelapan, omedetou gozaimasu, omedetou gozaimasu, omedetou gozaimasu. Yang kesembilan, shinnen omedetou gozaimasu, shinnen omedetou gozaimasu, shinnen omedetou gozaimasu. Yang ke-10, go kekkon omedetou gozaimasu,
Gokekong omedetou gozaimasu. Gokekong omedetou gozaimasu. Yang ke-11, otanjoubi omedetou gozaimasu. Tanjoubi omedetou gozaimasu. Otanjoubi omedetou gozaimasu. Yang ke-12, rubarang omedetou gozaimasu. Rubarang omedetou gozaimasu. Rubarang omedetou gozaimasu. Yang ke-13, sumimasen. 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 Yang ke-14, gomenasai. 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 Yang ke-15, setsureshimasu. 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 Oke teman-teman, sudah selesai belajar bahasa Jepang pada sesi kali ini. Buat teman-teman yang ingin belajar bahasa Jepang di sesi selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya teman-teman, supaya nggak ketinggalan videonya. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.